Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma af'a shifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي من شاء بالمعاشر الحكمية وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي وصاه الله تعالى بجميع الكمالة العبودية. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram yang kita hormati segenap pengurus Masjid Iman beserta jajaran-jajaran yang hadir pada subuh hari ini. Kemudian yang kita muliakan setinggi-tingginya imam-imam besar Masjid Iman yang baru saja mengimami sholat subuh kita secara berjemaah. Kemudian yang Allah hormati para angguanku minyak mama alim ulama cadiak pandai, para guru, para lantai, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir pada subuh hari ini. Kemudian sahibul wilayah, ketua RT, ketua RW mungkin juga hadir pada subuh ini. Kemudian tidak lupa pula ibu-ibu aku, ibu-ibu pondok kanduang, umumnya lah jamaah Masjid Iman yang indah bisa ambo sabui, ambo sapo namonyo cie-cie. Insya Allah hadirnya kita di masjid ini dapat menghapuskan segala dosa-dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah telah catatkan kita semua sebagai calon penghuni surganya. Terkhusus kita juga sayangi dan kita cintai anak-anak kami TPQ, santriwan dan santriwati TPQ dan TKA Masjid Iman. Kita doakan Bapak Ibu semoga mereka ini, anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan solehah, yang akan meramaikan Masjid Kotawi sampai beliau dewasa. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang terhormat, tentunya kita hanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala terlahir dari lubuk hati kita yang paling dalam, tersentuh rasa hati kita, mainok-inok manuangkan memang betul dan benar begitu besar nikmat serta karunia yang telah Allah berikan kepada itu. Kan itu Pak Ibu, kan itu lah walaupun di antara Pak Ibu adonan sedang sakit lutut dan sedang takal pinggang mungkin di asam urat Pak, alhamdulillah Bu lai bisa dua kawasan jiwa banyak yo kawan asam urat kamu Pak tidak bisa berkata kawan lain tipu juga paksa. Maka buktikanlah syukur itu bukan hanya dengan kalimat, tapi buktikanlah dengan amal perbuatan
salah satunya melaksanakan perintah Allah, sholat tepat pada waktu. Kemudian salawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untaian kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua masuk surga di belakang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di belakang Rasul itu kloter pertama masuk surga. Ya tak Pak? Kloter pertama. Bapak Ibu, Musa Bapak Ibu, siap. Pak, sihat Pak. Sihat Ustaz. Baik. Ibu-ibu boleh siap-siap saya. Itu ibu-ibu anggunan sadang piwi Pak. Bersandar ketiang bersandar terbuka. Siap-siap si ibu. Yang sedang menjujur. Sihat Bu. Hati-hati ibu tuan si itu. Aku yang akan dulu. Ibu-ibu dan balik tonggak lain nampak wajah Abu. Abu sampai kemarin berubahnya. Dia nampak tu. Kita esok tonggak pasti tak. Dia jalan seorang buruk, Pak. Baik kepada ibu yang terhormat, 25 sampai 30 menit saya start kecil, start hibur lagi Pak. Jadi juga acuh aku cari jam Pak. Karena timeline dakwahku harus pas. Aku mengajar di dosen itu, ikut mengajar di dua atau timeline dakwah. Kan 3 perkara yang menghambat seseorang masuk ke dalam surga. Nah, di sini dari sahabat Nabi yang utama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi jangan diragukan lagi hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulul jannah. Tidak masuk surga. Tidak masuk surga di sini bukan berarti tidak masuk surga untuk selama-lamanya, tidak. Tetapi tidak masuk surga untuk kloter yang pertama. Kloter yang pertama apa Pak Ibu? Sama Pak Ibu bayi haji. Kloter pertama itu kira-kira istimewa tidak? Pak yang pernah Pak Ibu yang pernah Pak ini, ada yang kloter pertama. Disambut dilepas oleh gubernur. Dilepas oleh wali kota dan bupati, dilepas oleh kakang menak kota dan provinsi, dilepas oleh dinas-dinas terkait. Didoakannya kita, semoga kita selamat dalam perjalanan pai dan pulang melaksanakan ibadah haji, dan didoakan semoga mendapatkan haji yang mabrur. Istimewa tak Bu? Istimewa Pak. Apalagi masuk surga kloter yang pertama. Jadi mereka tidak masuk surga bukan untuk selama-lamanya, tidak. Tapi mereka transit dulu ke neraka. Kurang waktu takbir dua. Maka berdoalah kepada Allah, Allahumma anjilna minan nar. Ya Allah, jangan transitkan kami ke neraka. Kurang suang sekurang masuk surga. Bapak Ibu, jangankan sehari dalam neraka, 1 menit saja kulit kita hangus terbakar. Innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang kafir. Orang-orang kafir di sini bukan orang-orang yang di luar Islam saja, tetapi orang Islam yang masih menutup dirinya dengan perintah-perintah Allah, nanti dipegang ubun-ubunnya. Saufa nuslihim naro, dicelupkan ke dalam neraka. Kalau dicelupkan itu lama sebentar. Dicelupkan itu diangkit itu balik. Dicelup sama ibu wete, celup. Hangus kulit terbakar Pak. Dicelup kulit, hangus kulit terbakar, badalna junudan ghairoha, diganti dengan kulit yang baru.
lah kulit baru dicelup celai Pak, itu baru dicelup hangus terbakar. Kulon pun berhari-hari di dalamnya. Bapak Ibu ikutlah berharap kita Bapak Ibu, jangan dulu transit jamaah masjid iman mengenalku langsung saya masuk ke sana. Bu, kalau nggak ada aku nampak di sarungku Pak, kalau nggak ada aku nampak di sarungku, baca itu Bu. Mula pernah mengaji di Kopa, baca baca Bu, cari yang di ruangan VIP nya Bu ya. Amin ya Allah. Semuanya kita masuk VIP supaya nggak serius-serius karena Pak Ibu. Seperti ini juga. La yadkhulul jannata khibbun, nggak masuk surga. Siapa dia? Khibbun. Tiba Bu. Khibbun ini menampilkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Contoh Pak, ditampilkan di media sosial dan televisi, umat Islam membuat kacau. Pernahkah umat Islam membuat kacau Pak? Tidak, yang sebenarnya itu adalah umat Islamlah yang dibikin kacau. Nah, ini pelakunya khibbun. Penyebar hoax itu khibbun Pak. Tidak masuk surga kata Nabi. Suarwe 30 Pak, malam buang dari 300. Kalau itu bantu itu beda. Ini khibbun dia Pak. Asailah sejarah mengalami itu asailah. Kalau mustahil nasional, nah itu se-Indonesia yang mempertanggungjawabkan. Kayak itu lagi. Bapak Ibu yang kemudian apa contoh yang lain Ustaz? Himpun ini yang bagi contoh. Ambo umpamanya mengaji Pak. Bu, izinkan ambo mengaji Bu ya. Tapi tak ada dengan ambo mengaji. Cuma ambo cerita sini. Ambo menggalih hampira 10.000 Pak. Hampira 10.000 bukan nama ini Pak. Pak Mandu menjauh pada jauh hampira 10.000. Bu, lama hampira 10.000 gini nak Bu Lihat dong di kata yang kombinasi lama. Amaku saingan bare ini Pak. Bahan sagan rumah. Ayo tuh. Maku ambu muwiko lah hampira 10.000. Ini sama juga kawan. Nah, ambu pasang pamflet banyak orang makan. Ketika orang ke mamayi Pak, yo tanya berapa makan mo kecil kan? Tuan mau tanya Pak makan jual tadi. Juikan. Nah, ikan 3.000. Kata tulis 10.000, bapak 3.000 dia. Yo yang 10.000 itu jodoh daratan gua Pak. Jodoh tanu gede atau 10.000. Kira-kira tak hijau nggak Pak? Yo, nak kancang suara itu mah tak hijau tak hijau. Jadi bapak ibu yang menggalih umpama. Kalau nilai jualan kita itu lebih banyak 13.000 nilainya, maka tampilkan 13.000. Kurun pun nanti orang memilih makanan yang 10.000 Pak. Maka tanduknya Pak, yang 3.000 dan yang jual yang bawah. Nah, ikan. Nah, 3.000 orang tahu bakso itu 3.000. Andai kata nyobeku makan tahu nilainya hanya 10.000. Oh, berarti itu tahu 10.000. Tutup video 3.000. Yo tahu seperti yang lain. Orang mengerti saja Pak. Tetapi kalau awalnya ditulis 10.000 lalu dijual 13.000, orang akan kecewa Pak. Isu adalah datang percaya lah Pak. Itu lah. Boleh mahasiswa ibu menawar tuh Pak. Ditanya hampir 10.000 dan bisnis 10.000 itu karena 2.000 tadi jualnya sama tadi saya 3.000 lagi. Bapak ibu yang terhormat, itu tukar yang boleh, ada yang boleh, anak yang bawah Pak. Aku mau bawang dari arah panjang kadang-kadang uli merah-merah, warna merah jam. Ambo DMB Pak kamu pancang ya. 50.000 kadang-kadang Pak 50.000 kilogram pancang.
Ibu-ibu mencari bawang 5.000 kilogram. Gadang-gadang oleh murah atau mahal tuh bau? Murah pak, karena suami di rumah. Wah, tuh bawang tuh kalau dicampur digulingkan, wah, bukan paling lalu kok sangat benar kilo dilacak-lacak bawang disiramnya tidur lama karena sudah. Nyoba ni dari minta kantong asoi pak. Rupanya bapak ibu nampak deh ibu gua ada tulisan setengah ketik mobil. Dan kilogram pak. Kilogram tak gambar. Di bawah di gue gak ada, tapi harus tangan sedikit. Saya rupanya di bawah ibu gue tangan, tidak 1 kilo, tapi jual lah ibu. Aco ibu sobo kita. Ya. Coba hibur, ambolah hibur mengenai bawang. Kalau memang 30.000 kilogram, 1 kilo, kue lah 30.000 1 kilo. Apa sih tujuannya mengetik-ngetik yang nangkul pak? Untuk menarik konsumen ulah tak hijau ya pak. Suka tadi. Dari rumah dia pak. Apa? Lanse. Kamu dari rumah pak. Lanse lagi mestinya. Di rumah. Gaya jero, dia lu rekam kan ada mesin itu bor, mereka jero 10.000, jero 10.000, atau bedanya maka jero 10.000, jero 10.000 berapa tahun mau baca itu, mana jero 10.000 itu kan sama, tidak bor, dari jauh kadang-kadang baca, pun mau main lagi kan, aku mandi kemana? Ketika ibu komandan yang minta kantong asli dia mulai mandi dia, kau ni mengenai ibu. Jadi dia sebenarnya apa? Aku tujuannya ibu. Jadi dia sebenarnya kau 20.000 aku ciri tadi. Tapi 10.000 buat mah, dan 10.000 kuat. Atau kantong kita pak. Dalam gula lagi dalam gula pak, soalnya 50.000. Ikon lagi bahagia nih pak. Tapi jual bu tidak. Ustaz di mata orang rumah pucuk lagi jual. Dia tak mau beli jual 10.000 pak. Beli jual 10.000 aja kok. Dan jual 10.000 pak. 10.000 lagi itu macam. Ini saya sudah hibur pak. Saya ya pak ya. Saya enggak menuduh yang lain ini saya. Saya menjual jeruk sudah hibur. Kalau lagi Ustaz, kalau mengenai minuman milenial ini banyak. Mana anak milenial? Aduh, Starbucks, ada pak. Desirupur, ada itu banyak. Kamu dapat warna. Sehingga orang mengenai minuman ketik-ketik. Kok pak? Kamu datang lihat minuman ketik-ketik, kok terlampau pak? Karena saingnya franchise pak, penjualannya terstruktur dan sistematis pak. Nah, kamu cari maka supaya juga lihat minuman gue, nak keluar mau gue nama artis pak. Kamu tiap pampet gue nama artis Raffi Ahmad. Kan banyak namanya lupa kalau Raffi Ahmad pak. Anak milenial kan, Raffi Ahmad pernah minum di sini. Mencari tulisan Raffi Ahmad pernah minum di sini, padahal gua tema ini pak, tapi Raffi Ahmad pernah minum di situ. Nah, membaca Raffi Ahmad saya minum di situ. Aku lagi gua ini mampir. Rupanya ada gue tulisan belum di situ ketik-ketik bapak. Warnanya merah. Sehingga dari jauh nggak nampak belum itu dong. Jadi Raffi Ahmad pernah minum di sini, dia teracun. Lah dicari dari daki rupiah Raffi Ahmad belum pernah minum di sini. Ada kipun nama kepaan. Aku nak ketik-ketikan gua untuk supaya waktu nak kalah saya, supaya orang mulu orang mampir kan. Kadang yang enggak ngaku mampir. Bapak dan ibu, Ustaz, ulang panggil senang karena Ustaz, mayo karena mau mengalih tadi. Tak ada contoh yang lain Ustaz. Tak ada Ustaz ko yang himpun. Aduh, ini tolong ya Bapak Ibu ya. Contoh Ustaz, apa hukumnya bunga pada pinjaman Ustaz? Haram. Ustaz dah kare-kare mana? Indah doh kare-kare mana jiro. Wa halallahu bai'a wa harrama riba.
Ustaz keuntungan 5% kok. Kok berbeda pada ulama. Berbeda sekali pada ulama. Kalau PO 5%, berbeda sekali pada ulama. Ini tipu ini, Bapak Ibu. Tapi yakinlah, tidak semua ustaz yang itu. Semua ustaz ini jujur, Bapak Ibu. Kalau dia berusaha Bapak Ibu menampilkan apa adanya. Walaupun kami rela Bapak Ibu, kami kalau luring-luring mengaji Bapak, nambah jaleh-jaleh kareh-kareh mengaji Bapak. Jawab ceramah kami kena coba ya Bapak. Apa contohnya Bapak Ustaz? Bisa ngasih ceramah di kantor kami Ustaz? Bisa. Kapan disuruh Ustaz? Jam sekian di sini. Insya Allah boleh. Tapi ada pasal Ustaz. Apa itu Pak? Jadi bahas tentang jilbab menurut Ustaz. Batu atas dan kami lempak jilbab dari Ustaz. Lagian kan. Atas dan lempak jilbab. Biswa itu mana ada bukan jilbab? Siapa yang tak pakai jilbab jauh, yang tak namuah menutup aurat. Sampai tinggal melakon. Kenapa? Dia menentang ayat Allah. Yang mengganggu tadi Bapak di mana aku dari PJM 4 tahun jadi bahannya tentang hibah. Hanya nyoba dulu. Tak dapat ikan Ustaz. Ajar dia lagi sudah dan dia undang Ustaz. Tapi belum bisu tak kami undang. Tapi itu dah lepas. Dah kena cuek jawab ceramah. Di bulan kedua dah dia kan diundang bulan kena cuek. Nah bulan ketiga, bulan kapek, tidak lo kan sedang lo Pak. Kan coba balik. Oh dia ilmu tu baru sudah bertahan coba, oh sudah buat. PKI pertama ngaji tak coba, oh tetap lama. Kamu dulu lagi sudah. Sampai bulan ke-6 Bapak. Bulan ke-7 ada telepon oleh dia. Mengirimkan itu lalu simpan nomor dia. Ustaz, bisa ngasih ceramah? Bisa. Bila hari jam insya-Allah. Tetapi mau Pak, bukannya batang mau mengaji ada yang tersinggung Pak. Iya Ustaz, itu baca yang lain. Dan tersinggung batanglah mati Ustaz. Jadi Bu, kalau tersinggung-singgung mengaji Bu, capek lo mati Pak. Kalian tak tersinggung Ibu masalah jilbab tadi? Kan nggak ambil sejauh itu lah. Kalian tak tersinggung Ibu masalah jilbab tadi? Kan iya sudah tidak. Masalah jilbab tadi kalian tak tersinggung Pak. Itu juga balik tapi yang harus menyampaikan Bapak dan Ibu, kenapa orang himpun itu tidak masuk surga? Karena dia menyelesaikan sangkutan-sangkutannya. Tipu-tipu yang dia pernah lakukan itu dia selesaikan nanti di akhirat. Dia cari Pak, orang yang dia pernah dia tipu itu dicari nanti. Selesai laku. Bapak Ibu dicari di padang mahsyar Pak. Mencari orang padang mahsyar itu payah Pak. Jangankan di padang mahsyar Pak, padang Pariamana payah cari orang. Pun di padang mahsyar Bapak Ibu. Maka jangan ada tipu-tipu di antara kita. Kadang di masjid pun menipu. Gaya supaya di masjid Pak sholat sunat karena orang rami Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasih banget. Rukuk lama Allah. Sami Allah. Sujud itu lama Allah. Itu kalau di masjid Pak. Kalau di rumah jatuh aja mas sembahyang. Ini hibur ini Bapak. Hibur kepada diri sendiri. Hibur kepada jemaah. Bapak Ibu, jangan sampai suami menipu istri. Kalau ketahuan Pak, istri pun akan menipu suami. Betul Bu? Rupanya 5 tahun saya buka cabang Pak. Nak dia tahu Ibu. Lagi pun aku tertipu saya Bu 5 tahun. Datang saya nak. Sakit Ibu dah. Dia akan menipu Pak. Sudah boleh Pak. Jangan sampai atasan menipu bawahan. Kalau ketahuan bawahan pun akan menipu atasan. Cayolah. Jangan sampai anak menipu orang tua nak. Pamit lai pergi sekolah tapi tidak sampai ke sekolah deh. Itu banyak tuh Pak arah ke Sungai Beramai itu sampai pelarian anak-anak nak masuk sekolah Pak. Memang Ustaz tahu anggota obat ini waktu Pak. Banyak masuk sekolah. Tidak ada sekolah dulu Pak. SD dulu. Tapi anak SMP nasib alu dua tapi dapat bola.
Kipun dia menipu orang tuanya. Bapak Ibu yang terhormat, makanya kita jangan terbebas hendaknya dari tipu-tipu ini. Yang kedua, ila yadkhulul jannata kipun wala manna. Manna ini sama dengan kipun tadi, tidak masuk surga bukan untuk selamanya, tapi tradisi dulu. Manna ini mengungkit-ungkit pemberian. Hati-hati. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan pahala sedekahmu dengan cara mengungkit-ungkit. Bu, tidak tekan lo. Tekan ibu ni tekan lo juga. Ibu dan tengah malam dulu. Contohnya, Bu, antara wajib jo kakak lah bakar ju, tulang tiangan adik minta lanjut lah, Bu. Wajar. Ini minta lanjut, ikut 3 hari lain minta lanjut, bang, tak lanjut sini bang. Patang lah bang akhir mah, patang lah bang akhir mah, tu mungkin jadi. Antara anak curang tu, pagi minta lanjut, hari libur. Beko siang minta lanjut. Lebih sekali lanjut pagi nama dia tadi. Antara anak etik jo etik. Bapaknya apa yang mau balik kakak apa? Ambo punya anak. Apa pegawai negeri sipil anak keduanya. Sisi apa pegawai negeri sipil lo. Ambo orang manse pamonya. Tak bisa menyolahan. Jo apa kuliah anak ambo. Sampai dapat kerajaan rancak gaji gaji. Apa minta kelanjukan anak depan. Kau tambah anggap kamu manusia. Anak-anak itu. Kebetulan ini sedang payah duit banyak guna gaji. Nah, tak bisa yang lagi beberapa kali ngopek lah dulu. Kalau nak dia nak payah mana minta. Kau nak dia melihat astagfirullah. Hati-hati bapak. Nuki-nuki nyo melihat ibu. Banyak kesombong. Hati-hati bu. Hai, siapa saja yang mendengarkan corong masjid ini, hindarilah perbuatan mana, mengungkit-ungkit pemberian, walaupun itu hanya kepada keluarga kita. Engkau layak dukhulul jannah, dah masuk surga loh. Engkau belum aman. Masa jiwa. Kalau tak diambu apa? Anak kasar rancak Yuki Pak. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah dermawan, mana ada tak donatur yang sudah ikut donatur, yang sudah rajin memberi, rajin sedekah, jangan mengungkit-ungkit biara nih. Kok kurban ibu-ibu, Pak? Nampak jawi deko ketik ya diuki ketik jawi ye. Ya bukan dia saya lagi. Ibu ya. Aku yakin mesti iman kau gadang saja apa rumah. Jangan. Nah tu nanti ketik tu. Jangan diuki biasa lagi. Nanti bisa juga jawi gadang daripada dia. Kau dah dia pada dapat jawi gadang. Adik dia juga baru lagi. Tapi ibu jangan. Nah, Ustaz saya tidak pernah mengungkit-ungkit pemberian Ustaz. Karena saya tidak pernah memberi. Yang tidak pernah memberilah. Karena memberi itu baik dan yang lebih baik itu adalah memberi. Tapi kalau Bapak Ibu memberi, lalu orang yang kita beri itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tahan Pak. Jaga gejolak yang ada di dalam hati. Jangan sampai muncul gejolak itu sehingga yang kita menyebut-nyebut mengungkit-ungkitnya, menyebut-nyebutnya kepada orang lain. Jangan. Kenapa? Yang kita harapkan dari apa yang kita beri itu adalah pahala di sisi Allah. Karena Allah sudah janjikan, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannahu wa la adha, lahum ajruhum 'inda rabbihim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak dia iringi dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan si pendirinya, lahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat Bapak Ibu, ketika kita memberi, lalu orang yang kita beri itu tidak sesuai dengan keinginan kita.
Wah pinjam tiba kena hilang saya itu cara culo sudah itu minta karena sesuai dengan keinginan awak tuh. Wah tolong tahan Bapak Ibu. Terkadang Allah mengutus orang-orang seperti itu untuk menguji keimanan, keikhlasan dan ketulusan kita ketika kita membantu orang lain. Maka tetaplah menolong karena Allah akan tetap menolong orang-orang yang mau menolong orang lain. Paham Bu? Sampai di sini. Nah sakit lagi. Bola tekan kontrak tadi Ustaz. Ini buat datang semua. Maka mau ceramah si muda kayak gini waktu Ustaz. Bos sekali kita agak lemah. Mau kata-kata. Ini buat. Ibu sampai saya Ustaz. Tambah. Tambah orang ini. Ibu. Dua dia bisa kita makan buah. Dia taruhkan dulu kau malam barita. Himpun atau mana? Hip. Apalagi Bapak Ibu yang PNS. Ini terikat sistem. Saya sering aja sistem kata. Kadang di anggaran tiba di PK atau tiba di gawe tak tuh. Nama aja ya. Ini harus ada, bayar. Nah ini sudah tersistem. Kadang tak termasuk dalam hal. Gila Pak, ini kreatif loh Pak. Bagi awet ada, nggak ada kreatif bagi dalam penanda. Terpasulah yang dia. Nah, ini tipu-tipu kita ini. Tapi Allah Maha tahu. Kalau tujuan kita harus tidak benar. Tapi tetap kita kena dalam agama. Tapi luruskanlah. Bapak Ibu yang terhormat, yang terakhir timbul sudah, mana sudah wala bakhil. Bakhil. Tahu bakhil Bu? Bakhil bin Ceke, bin Pali, bin Sampili Karya. Ada Bu? Saya Malapir, Cik Jaguang. Kau dipasih dia Pak? Kalau bahasa kami diparisi orang berciki itu Pak Cik Jaguang. Apa itu? Mohon maaf kalau jaguang nyanyi Pak, saya mau gitu Pak. Itu Pak. Jadi dia tidak peduli dengan orang lain. Dia tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Bakhil. Nah, dote wan bakhil kuna Bapak Ibu. Wa may yukashuh nafsi wa ulaika humul muflihun. Siapa yang terbebas dari bakhil dan kikir, suah, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Apa beda bakhil dengan suah? Perbedaannya Bapak Ibu? Mudah-mudahan ini yang terbaru atau kajian maksudnya kalau Bapak dengar. Ini bakhil dan suah macam tadi. Umpamanya habis subuh mubarakah ini kita makan bersama, tapi bukan makan di masjid, di kadai dua. Cari kadai lontong manggilan dua. Nah sudah makan, ada salah seorang di antara kita yang main bawa kasir. Pak, hitung deh. Minta oleh kasir itu lah tiburan kewan. Satu itu Pak, enggak mau makan saya. Nah mau makan saya Pak, aku tak hilang. Takwiban nas kau banyak orang. Itu bagi orang. Ya sudah Pak. Pak, situ. Satu itu Pak, yo satu itu. Itu satu. Karena itu 50.000. Maka kita patungan. Itu patungan Bapak Ibu. Kalau makan bersama itu dia sudah ada yang traktir, tak ada yang mau nawar. Itu patungan. Biasanya Pak ibu jarang. Ibu biasa kok bayi surang-surang dia yang enggak tahu membayar ini kan. Kalau kami itu kadang-kadang lain baru masuk dia kami menyia itu Pak. Tapi agak kita sama dengan ibu-ibu, kita bayi sama-sama patungan Pak. Jangan sampai maka ketika patungan itu supaya kita tidak bakhil Pak. Keluarkanlah uang sesuai minimal sesuai atau lebih dari apa yang kita makan. Jangan kurang. Pokoknya makan lontong mulai 6.000, atau makan bakwan dulu. Kalau bakwan dulu 1.000, kalau kadang takut-takut 10.000. Dulu itu lah 10.000 dah
Nambah lo pinci kok buat jangan dia 2000. Lalu balai ribu apa ini? Itu dalam pangan apa? Dikuang mulai itu balai ribu. Supaya orang terhindar dari bakhil, makan wali balai ribu. Nah, waknya apa Pak? Nah, bekon lain kaluan. Nah, ketika ada orang lah sibuk menunggu piti, mengulang piti, ada di antara kawan-kawan waktu yang pula-pula nelpon Pak. Ayo, jangan laluan saya aja Pak. Nah, atau suruh orang Pak. Atau yang pula-pula montas, saya ada dua Pak, orang lah sibuk memperpiti wak montas. Nah, kalau itu piti banyak, nak memperpiti. Padahal tahu ini Pak. Nah, padahal kurang lain. Kurang banyak tunggu. Padahal kurang kalau 2000 kurang tu saya kurang tapi lebih Pak. Aku suruh orang. Atau pura-pura KWC nyolamo lah. Kalau seorang merasa betul di WC Pak. Lama di WC Pak. Yang kedua tapi dia itu kikir Pak, suah dalam bahasa Al-Quran suah. Jadi suah itu Bapak Ibu nang kapirai saya. Ibu Bapak nang suku ditraktir itu suah. Biar anak-anak berbudak-budi biasanya. Itu suah kikir. Nah, orang suah itu Pak memang mikir Pak Iko yo rasa-rasa makan kapirai. Iko siang-siang mau baca Amanat itu siapa ulang tahunnya? Ulang tahunnya jadi di Facebook Pak. Tapi rambutnya Bapak Ibu, orang yang bakhil itu Bu, masih mendengar apa? Masih menyimak Bapak Ibu? Orang yang bakhil itu bermental fakir. Fakir itu apa? Merasa kurang setarui. Dia tidak akan mampu menganggap uang 10.000 itu kecil. Dia akan anggap uang 10.000 itu besar, Pak. Sehingga dia tidak peduli dengan orang lain yang menderita, tidak mau membantunya. Bermental fakir. Siapa yang menanamkan mental fakir ke dalam dirinya? Asyaitan, yaitu kumul fakro. Syaitanlah yang menanamkan mental fakir di dalam dirinya. Berarti orang bakhil, orang fakir, orang syuh berteman syaitan. Bapak Ibu, makanya umpam Bu, Bapak, soalnya kaji untuk aku ya Bapak Ibu. Bu, untuk aku, supaya aku terbebas dari nantiku. Apa maksudnya? Kita mengaji itu Bapak Ibu, kau dapat untuk awak, bawa ke diri awak. Jangan bawa ke diri orang lain Bapak Ibu. Kata awak mengaji itu untuk mantes-tes kawan. Nah, aku di telepon, aku di jemaah. Di siang aku di telepon. Ustaz! Betul Ustaz sampai tadi pagi atau Pak kawan yang buat itu suah di WhatsApp. Di mana Pak tes yang tadi Pak? Jadi mengaji itu mantes orang jangan. Kadang orang pada baru-baru mengaji Pak ini pura-pura bertanya wagai Pak. Kadang dia tahu Pak. Itu banyak yang baru-baru mengaji. Orang yang sudah biasa belajar itu Pak, belajar agama. Lah bisa menahan dirinya, itu akan menyimpan itu tidak akan menguji-uji orang. Kalau lah bertanya orang beko dengan tulus baru, itu kadang-kadang Pak tak mau ya Pak. Dia ingin menjelaskan itu sebenarnya, tapi dengan cara bertanya kepada orang salah, bertanya orang kok ada itu begitu. Nah itu menguji orang jangan Bapak Ibu. Orang mengaji itu bukan untuk menguji kesalahan orang lain, tapi untuk diri awak. Bapak Ibu, lewat 3 menit, lewat 5 menit. Sesuai yang disampaikan Ustadz tadi, ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu. Nah. Atau lepas saya dah paham saya dalam bahasa Arab tadi. Tinggal yang makan saya. Mana wakil hibut. 3 saja. 3 bukan orang makan kan lumayan Bapak. Lain terhindar orang. Ada Bu? Ibu ada? Tidak ada? Nah, Pak, ya Pak. Tadi mengenai Ustaz, mengenai cerita Ustaz tidak boleh kebaikan orang lain tadi itu. Nah itu kan kadang-kadang ikut lo Ustaz. Awak lah buat baik punya kan. Tapi yang kurang ajar itu awak Ustaz. Jadi kadang-kadang lah saya nuk doa itu kurang ajar itu awak. Itu mau itu jadi ya. Atau waduh Ustaz tu. Apa berkata sendiri atau mengungkit-ungkitnya itu mengatakan ditolak kepada orang lain Pak. Baginya hanya kalau hanya pilih
bergejolak yang begitu sakit hatinya, lalu apa ceritakan kepada orang lain? Apa ceritakan? Ya, awak dalam diri awak kan. Kalau hanya bergejolak di dalam diri, awak mau peng-peng sesulang di Ustaz. Begitu aja. Dawak sabui Pak. Nah, kita belum tergolong kepada apa namanya ini? Man. Tapi cepat istighfar Bapak Ibu. Cepat istighfar. Jangan begitu. Biarkan saja. Itu makanya pahalanya ditambah oleh Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bukan ajrun saja itu Pak. Pahala yang besar di sisi Allah, bukan hanya itu Pak. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di dalam diri seseorang yang memberi itu, kalau nak dia optimis, tidak ada merasa khawatir dan tidak ada baper dalam kehidupan. Baper, kemudian Pak tadi itu baper di sakit hati, bawa perasaan. Jadi orang-orang yang betul-betul berinfak tidak mungkin, tidak ada jadi masalah dia. Itu saja Pak. Kalau ada mental seperti itu dari bapak dia Pak, ibu Pak, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa khawatir itu menipu awak. Nah, kan ada seorang menjam-jam pipi awak, karena nak kenal awak kan. Tidak ada khawatir awak pinjaman ya, hebat Pak. Itulah yang diminta, yang diwujudkan oleh Allah di dunia ini. Nanti di akhirat Allah berikan pahala yang besar. Walaupun alaihi walahum yahzanun, pegang itu Bapak. Kalau baper-baper di awal ini di dunia oleh awal sembahyang awal lagi kosa awal ada diberi, maka perbaikilah ibadah, perbaiki sedekah. Itu Pak, itu baper Pak. Walaupun alaihi. Tapi kadang-kadang cari bagian orang Ustaz. Hanya tadi tolong orang, hanya kurang ajar kurang. Betul. Aduh Ustaz, jadi Ustaz itulah sebagai Ustaz sebagai ceramah tidak menyebutkan orang yang nolong. Jadi nasihat lah kalau awak seandainya awak telah ditolong orang, doakanlah orang yang nolong awak. Dan disakiti orang yang pernah nolong awak. Awak ada ceramah, ada nasihat. Ya selalu baca lihat kan, tidak seluruh orang ada. Ada sebagian yang bak ibarat pepatah Minang, air susu dibanding air tubuh. Kan ada dosanya model itu kan. Jadi, pernah bagi anak-anak didik sebuah bagi ceramah anak didik sebuah. Kalau awak ditolong di kawan awak, dan kurang ajar awak di kawan awak, jadi cukui kepalanya, jadi ceweknya. Tapi doakanlah kan awak, kalau tidak bisa awak bayar dekat awak. Awak dia Ustaz. Ya, jadi ada masukan dari Pak Kos Kete, Abu jawab tadi dulu betul kecil Pak tadi Pak. Mohon maaf Ibu ya, ada kalimat yang kasar. Bu Pak, Ustaz, menolong zaman sekarang ini Ustaz, kalau tidak siap untuk hilang, tidak siap untuk disakiti, jangan menolong. Ini sering kita Ustaz, menolong zaman orang, menolong pada zaman sekarang ini Ustaz, sama seperti menolong anjing sedang terjepit. Lah sudah awak tolongnya, siap tu awak mau gigi Itu contoh yang sampai dia Pak tadi. Lah ditolong kurang ajar awak siapa. Itu betul Pak. Tapi agama memberikan solusi dari kalimat-kalimat seperti itu. Agama memberikan solusi dari kasus-kasus tersebut. Tetaplah menolong wahai manusia. Tetaplah menolong. Kenapa? Tetaplah kalian menolong sekalipun hilang, sekalipun kalian disakiti. Kenapa? Karena Allah akan selalu menolong orang-orang yang masih mau menolong orang lain, walaupun hilang, walaupun disakiti. Ingat, Allah itu terkadang mengirimkan orang-orang seperti itu untuk menguji keikhlasan dan ketulusan hati kita dalam membantu orang lain. Dan masukan yang dapat sampaikan tadi anggota itu dan Ustaz berceramah yang menyebutkan seseorang. Akhirnya ceramah nanti tentang kuat. Kalau tolong di orang, berbuat baiklah kepadanya. Akhirnya ceramah begitu.
Oke Pak, mungkin dalam kesempatan lain aku sampaikan. Kalau mau sampai lo ini saya buat. Mau tak sampai kini saya lain itu tak lo kan yang benar bos. Ada yang lain bu? Orang tadi kami dia itu tapi itu dengan. Lalu Sampai sarapan nanti Ustaz. baik. Ya adalah program sarapan nanti. Demikian saja kita tutup kajian kita dengan doa al-Fatihah. Maka Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu jangan hafal doa kafaratul majlis. Lempar Bu. Nah, cari di mungkin kita tolong kanan ya atau ambil gambar jadi sudah menghafal. Jadi tulisannya dalam bentuk hiasan jadi kamu